나는 너 좋아했고 좋아해. 왜 저래? 아니 뭐가 자꾸 좋다는 거야? 2013, ketika di halte bus SMA Obok, Huyong melihat Hongju berada di seberang halte berlawanan. Tak lama dari itu, Huyong mendapat telepon dari ibunya untuk segera pulang. Ia diberi kabar akan segera pindah ke Amerika. Huyong tentunya tak bisa menolak keputusan yang telah dibuat ibunya tersebut. Tak berselang lama, Hongju menyapanya dan meminta ia untuk menunggunya sebentar. Namun, Huyong bergegas menaiki bus dan tak menunggu Hongju. Dari kejadian masa lalu itulah, Huyong merasa romansanya telah gagal. Baginya, ciuman yang ia lakukan bukanlah hal lelucon. Huyong mengaku ia sangat menyukai Hongju. Ia memang butuh waktu lama dan keberanian untuk mengatakan ini. Hongju berdalih bahwa ia tak akan pernah menyukainya. Namun, Huyong meyakini bahwa di masa depan tak akan pernah ada yang tahu. Mereka sudah berciuman. Ia berharap Huyong dapat memikirkan itu dengan matang. Di sisi lain, Hyeji tampaknya mulai terpesona dengan ketapanan Sungbin. Ketika Hyeji mulai mendekat dan mengajaknya mengobrol, Sungbin malah terlihat malu-malu dan sengaja menghindarinya. Sementara itu, sambil membantu Sangpil mengupas bawang, Hongju penasaran mengapa ia tak mengencani siapapun saat ini. Sangpil mengaku bahwa Hongju dan Hyeji mengabaikannya saat ia meminta agar dijodohkan. Tapi sebenarnya, ia tak peduli hal itu. Selama restorannya belum berjalan lancar, ia memiliki prinsip untuk tak mengencani siapapun. Sangpil merasa aneh dengan pernyataan itu. Ia mencurigai apakah Hongju tengah berkencan. Di sisi lain, Paman Wook merasa kesal terhadap Nona B karena berkali-kali parkir sembarangan. Terjadi perdebatan antara keduanya. Menurut gosip para karyawan, Nona B memiliki dendam dengan pria itu. 3 tahun lalu, seharusnya ia yang membeli gedung yang sekarang ditempati oleh Paman Wook. Sementara, Paman Wook dengan pede menganggap kemungkinan Nona B tak bisa melupakan ia sebagai cinta pertamanya. Nona B tertawa dengan keras, bahkan menganggap Paman Wook terlihat menyedihkan. Setelah berkali-kali Sungbin menghindar, Hyeji akhirnya bisa mengobrol dengannya. Ia mengajak Sungbin untuk jalan-jalan dan makan berdua esok hari. Sebagai ucapan terima kasih, Hyeji merasa bahwa berkat bantuan Sungbin mengenai Hongju dan Huyong tempo lalu, ia akan menjadi gadis bermuka tebal atau bahkan mencampuri kehidupan cinta temannya. Setelah Huyong mengetahui keberadaan Hongju di restoran Sangpil, ia bergegas ke tempat itu. Namun, ia kecewa karena Hongju telah kabur saat tahu Huyong akan ke restoran tersebut. 내가 고기 하나를 마음 편히 못 먹어 이 강우영 때문에. 와, 별게 다 생각나네. Di sisi lain, dalam keadaan mabuk berat, Junho membaca puluhan surat cinta yang dikirim Hongju di masa lalu. Ia patah hati mengapa Hongju saat ini telah benar-benar berubah. Sembari menangis terseduh, ia berharap Hongju bisa kembali kepadanya. Sebagai upaya, Junho telah mengirimnya pesan berkali-kali, namun Hongju tetap tak meresponnya. Kembali ke masa lalu, ketika tahu Huyong telah pindah ke Amerika, Hongju begitu kecewa. Pada malam sebelum itu, sebenarnya Hongju ingin bercerita dan membagikan rencana karir ia sebagai sutradara animasi di masa depan. Kembali ke masa kini, Hongju tampak melakukan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Tak lama, Sangpil datang dan mengajaknya bersenang-senang ke pantai bersama Huyong dan Paman Wook. Meski awalnya keberatan, akhirnya Hongju setuju. Sepanjang perjalanan, Huyong terus menatapnya. Hal ini membuat ia merasa canggung. Hongju merasa terganggu karena Huyong terus menyatakan perasaannya. Berusaha untuk tak mendapatkan perhatiannya, namun sepertinya hal tersebut cukup sulit. 쟤랑 어색하다고. Setelah sampai di penginapan dan membereskan barang bawaan, Huyong dan Hongju ikut bergabung memancing bersama Sangpil dan Paman Wook. Hongju dan Sangpil menuju tembok laut untuk menangkap ikan, sementara Hongju menikmati pemandangan sambil menjaga Paman Wook yang tengah tertidur. Pihak Pena Peter dari agensi Bang Joon-ho meminta syarat kontrak kepada PDB bahwa pihaknya ingin memiliki semua hak produksi.
Hal ini berarti ia akan memiliki hak manajemen sumber daya atas proyek tersebut. Khawatir akan situasi Junho, ia juga meminta agar mengganti Hongju sebagai produser utama. PDB kurang setuju. Menurutnya, Hongju adalah orang yang profesional dan paling memahami novel tersebut. Akhirnya, PDB memberi keputusan dan meminta Hongju untuk bekerja di studio Junho pekan depan. Hal ini bertujuan agar Hongju dan Junho bisa beradaptasi dan menjaga hubungan kerja dengan baik. Meskipun enggan, Hongju tak bisa menolak keputusan itu. Air laut akan segera pasang. Hongju tiba-tiba berjalan di tepi pantai. Huyong khawatir dan segera menuju ke arahnya. Hongju hampir saja terpeleset. Untungnya, Huyong segera menahan keseimbangan tubuh Hongju agar ia tak terjatuh. Di sisi lain, Hyeji dan Sungbin terlihat berdandan dengan rapi untuk pergi ke suatu tempat. Saat kakak Hyeji menelepon dan memintanya untuk melihat foto Sungbin, Hyeji salah paham dan menganggap Sungbin akan kencan buta bersama kakaknya. Kembali ke Hongju dan Huyong. Mereka tampak menikmati waktu dengan menangkap beberapa kerang, teripang, dan gurita di sekitar batu karang. Pantai telah sepi dan ombak semakin pasang. Keduanya memutuskan segera pergi ke penginapan. Hyeji dan Sungbin telah tiba dan bergabung dengan mereka. Mimik Hyeji terlihat cemberut dan suasana hatinya kurang baik. Hongju mengajak Hyeji untuk mengobrol di tepi pantai. Hyeji mengaku bahwa ia tak cukup dekat dengan Sungbin, bahkan ia tak pernah pacaran dengannya. Hyeji meminta Hongju tak perlu khawatir karena saat ini ia juga tak memiliki perasaan apapun kepada Huyong. Namun ia memiliki keresahan lain. Hatinya terasa dicampakkan. Hyeji mengaku telah mengajak Sungbin untuk kencan bersamanya. Namun ia tak menerima jawaban seperti apa yang ia harapkan. 저랑 한번 만나보실래요? 단 한 번도요. Hongju terkejut karena yang ia tahu, Hyeji hanya menyukai pria tampan. Hyeji tampaknya melihat ia dari sisi lain. Ia menyukai bahu Sungbin yang cukup lebar. Seakan ia orang yang dapat diandalkan dan berhati besar. Makan malam telah disajikan. Hongju dan Hyeji kemudian ikut bergabung bersama mereka untuk menyantap hidangan. Di malam hari, Hongju bermimpi kembali melihat ibunya pergi dan bergegas sambil mendorong koper di tangannya. Bahkan ia juga melihat bibinya perlahan meninggalkannya. Bertahun-tahun berlalu, ia kembali ditinggalkan oleh orang yang ia cintai, yaitu Junho. Hal ini seakan membuka trauma ia di masa lalu. Dalam mimpinya itu, ia juga melihat Huyong yang saat ini ia cintai, terlihat akan kembali ke Amerika. Seakan ia juga kembali ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Hongju lalu bangun dengan gelisah. Agar Hongju dan Huyong mendapatkan momen berduaan, tanpa sepengetahuan Hongju, semua orang terlihat sedang menuju pulang ke Seoul. 밟아요. 예? 빨리 좀 올라가. Di sisi lain, Huyong terlihat menyiapkan sarapan pagi. Hongju meminta satu permohonan agar ia tak kembali ke Amerika. Mendengar ungkapan ini, Huyong merasa bahagia dan ia berjanji tak akan kembali. Dalam kesempatan itu, mereka berciuman dengan romantis. 강우영, 너는 나 그냥 봐도 돼? 하던 거 마저 해. Huyong dan Hongju berharap tidak akan menarik perkataan masing-masing. Memikirkan ia dan Huyong menjadi pasangan, sejujurnya membuat ia tidak nyaman. Ia masih butuh waktu untuk terbiasa. Kemudian mereka sarapan pagi di restoran dengan perasaan bahagia. Malam hari, keduanya memutuskan kembali ke Seoul. Setelah sampai, sebenarnya mereka tidak rela untuk cepat-cepat berpisah. Namun, momen keduanya tiba-tiba terganggu oleh kedatangan Paman Wook. Paman Wook cukup terkejut mendengar kabar dari Ibu Huyong bahwa ia telah resmi mengundurkan diri dari perusahaan Amerika. Huyong mengkonfirmasi kebenaran itu. Masalahnya ialah, ia benar-benar telah menyukai Hongju. Sehingga, Huyong merasa tak rela meninggalkan Korea. Paman Wook meminta agar ia memikirkan kembali keputusannya. Setelah apa yang terjadi pada ayah dan ibunya Huyong, mereka telah berusaha keras menebusnya. Pasalnya, Huyong dan Rock Aset adalah dua hal yang paling berharga bagi mereka. Ini sama saja seperti Huyong menghancurkan keduanya.
Huyong mengerti, tapi ia berharap Paman Wook tak memberitahukan ini pada Hongju. 나갈게. Larut malam, Huyong menelepon Hongju. Ia ingin naik ke atas dan mengunjungi apartemen Hongju. Namun keadaannya yang cukup berantakan, Hongju menolak dengan alasan ia sudah mengantuk. Sebelum menutup telepon, Huyong tak lupa menyatakan perasaannya dengan manis. Keesokannya, Hongju menemani Hyeji yang akan membelikan kado untuk Sungbin. Selain itu, ia juga menemaninya ke salon, makan, dan minum arak di restoran Sangpil. Sementara itu, Huyong cukup cemburu karena Hongju lebih memilih menghabiskan waktunya hari ini bersama Hyeji. Hongju dan Hyeji terus saja bertingkah konyol. Sangpil cukup terganggu dengan tingkah aneh keduanya. Tak berselang lama, Huyong melihat Hongju memapah Paman Wook yang dalam keadaan mabuk berat. Suasana hatinya sedang buruk. Hal ini berkaitan dengan cinta pertamanya Nona B. Ia begitu patah hati mengapa 20 tahun yang lalu Nona B tiba-tiba mencampakkannya. Karena Paman Wook terus mengoceh, Huyong memegang tangan Hongju dan kabur begitu saja. 삼촌 업혀. Pagi hari, Hongju tampak sibuk memilih-milih pakaian untuk ia kenakan dalam kencannya. Begitupun dengan Huyong. Di sisi lain, Hyeji juga tengah bersiap untuk berangkat mendaki gunung. Karena biasanya, ayahnya rutin melakukan itu setiap akhir pekan dengan Sungbin. Namun sayangnya, minggu ini ayah Hyeji sepertinya tak mendaki. Mengingat Sungbin, ayah Hyeji terus memuji pria tersebut. Bahkan dengan sikap baik, jujur, dan kejantanannya, ia telah menganggap Sungbin layaknya putranya sendiri. Hyeji begitu bahagia dan salah tingkah mendengar itu. Hyeji lalu mengisyaratkan pada ayahnya bahwa ia tengah dekat dengan Sungbin. Namun reaksi ayahnya malah tertawa karena Hyeji terlihat cemburu akibat ia menjodohkan Sungbin dengan putri pertamanya. Momen kencan Huyong dan Hongju tiba-tiba diganggu oleh kedatangan Hyeji. Sungbin hari ini sedang sakit. Jadi, Hyeji cukup kecewa karena ia tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya. Ia juga resah mengapa Sungbin seperti tak cukup tertarik untuk berkencan dengannya. Tapi Hyeji percaya bahwa pria itu telah menyukainya. Huyong merespon bahwa Hyeji harus menanyakan kepastian itu kepada Sungbin. Hongju lalu memiliki ide dan mengantarnya untuk berkunjung ke rumah Sungbin. Di waktu bersamaan, Sungbin terlihat sedang mengobrol bersama ibunya. Ia mendesak putranya untuk segera berkencan agar Sungbin tak terbiasa melakukan semua sendirian. Tak lama, Sungbin dan ibunya berpapasan dengan Hyeji yang membawa makanan di tangannya. Lalu, Hyeji memperkenalkan diri dengan sopan. Untungnya, ibu Sungbin cukup tertarik dan begitu menyukai Hyeji. Sayangnya, Sungbin berusaha menjelaskan bahwa ia tak memiliki hubungan apapun dengan Hyeji. Hal ini membuat ibunya cukup kecewa, begitupun dengan Hyeji. Rencana Hyeji mendekati Sungbin nyatanya tidak berjalan dengan baik. Ia lalu pamit dan meminta maaf karena telah mengganggunya. 우리 자주 봐요. 네. 우리 집안 사람들이 씨가 좋아서. Di sisi lain, Junho tampak sedang minum bersama Paman Buknam. Ia menasihati Junho untuk tak lagi mengganggu Hongju. Ia sudah membuat wanita itu bersedih dan patah hati. Paman Buknam menegaskan bahwa Junho benar-benar tak pantas untuk Hongju. Seandainya jika kedua putrinya mendapatkan pria seperti Junho, ia akan memperingatkan mereka untuk menjauh dari lelaki tersebut. Di waktu bersamaan, Huyong dan Hongju terlihat sedang berada di galeri seni. Huyong mengatakan bahwa setiap Hongju memanggil ia dengan nama penuh atau Kang Huyong, jantungnya selalu berdetak dengan kencang, seolah akan berdetak keluar dari dadanya. Ketika dirinya setiap waktu selalu menunggu Hongju agar memanggil namanya, saat itulah Huyong yakin bahwa ia benar-benar menyukai Hongju. Tak lama, keduanya segera pulang karena Huyong tiba-tiba ada urusan mendadak di kantornya. 너만 너는? Ketika Hongju tiba di kamarnya, ia membuka sebuah kotak dan mengambil secari kertas. Kertas itu adalah rencana karir Hongju yang tak jadi ia berikan kepada Huyong di masa lalu. Hongju kemudian kembali mengenang momen saat jantungnya berdetak kencang pertama kali oleh Huyong. Huyong menemui ibunya yang tiba-tiba mengunjungi Korea. Mengenai keputusan Huyong mengundurkan diri, ibunya mengaku belum memutuskan hal itu.
Dosun tahu betul dengan situasi putranya. Ia tak menyangka jika Huyong belum melupakan wanita tersebut. Ia tahu betul jika putranya tak pernah membuat masalah seperti ini. Huyong menegaskan bahwa mulai sekarang ia akan membuat keputusan untuk dirinya sendiri, entah itu yang terbaik ataupun tidak. Sementara itu, saat ke mejanya, Sungbin menemukan sebuah bingkisan yang berisi sepatu yang telah dikembalikan oleh Yeji. Sungbin berpikir bahwa ia merasa bersalah karena telah menyakiti Yeji tempo lalu. Pagi ini, Huyong mengantar ibunya ke suatu tempat. Saat mobil mereka berhenti di perlintasan lampu merah, Dosun melihat Hongju yang berada di seberang halte. Di dalam hatinya, ia mengungkapkan, inilah alasan ia begitu membenci Seoul yang terlalu sempit. Sungbin akhirnya memberanikan diri untuk menemui Hyeji. Ia meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun Hyeji salah paham dan menganggap ungkapan permohonan maaf Hyeji tampaknya tak cukup bagi Sungbin saat itu. Ia mengisyaratkan bahwa dirinya tak akan menunggu kepastian dari Sungbin. Sementara itu, Hongju mulai bekerja di studio Junho. Di dalam studionya tertata tumpukan surat cinta, buku favorit, foto-foto kenangan bersama Hongju, dan obat psikotropika. Namun Hongju tampak tak peduli dan mengabaikan itu. Kedatangan Nona Dosun ke Rock Aset Korea membuat para karyawan dan pamanwu ketakutan. Secara mengejutkan, ia mengumumkan kepada Baekwook bahwa ia akan bekerja dan tinggal beberapa waktu di Korea. Kembali ke Hongju, ia tampak menyerahkan hasil revisi dan beberapa skenario yang telah ia susun kepada Junho. 궁금한 거 있으시면 연락 주세요. Tiba-tiba Junho mengalami serangan panik. Hongju tampak khawatir. Junho lalu bertanya, jika alasan sebenarnya dulu ia meninggalkannya karena ia sakit, apakah ia mau menerimanya kembali? Reaksi Hongju seakan tertegun saat mendengar hal itu.